Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang mu'alaf, seorang yang semula Katolik tetapi kemudian menjadi Muslim. Dan kemudian dalam salah satu ceramahnya menyampaikan bagaimana pokok iman kita itu salah, keliru. Dia menyampaikan seperti ini, "Jadi saudara-saudari, apakah anak seorang presiden itu adalah presiden?" Jemaat kemudian menyampaikan, "Tidak." "Apakah anak seorang gubernur juga adalah gubernur?" "Tidak." "Apakah anak seorang bupati itu juga bupati?" "Tidak." Jadi dengan itu saya ingin menyampaikan bahwa jika anak seorang presiden bukanlah presiden, berarti pemahaman orang Katolik bahwa anak Allah itu Allah adalah salah, adalah keliru. Kita semua seringkali dalam hidup beriman itu mendengar bahwa kita semua itu diangkat sebagai anak Allah. Dan tepat pada bagian itu, orang tersebut lalu berusaha untuk mengkritik atau setidaknya itu membongkar pemahaman iman kita. Dan kalau kita semua mengambil pendekatan yang sama, barangkali akan saya katakan seperti ini. Menurut iman kita, orang-orang Katolik yang dibaptis dan mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, kita semua bisa mengatakan bukan anak presiden itu bukan presiden, tetapi seperti ini. Sekarang jenisnya, apakah anak seekor singa itu juga adalah singa? Ya. Apakah anak seekor ayam itu juga adalah ayam? Maka jawabannya ya. Apakah anak seekor anjing itu juga anjing? Ya. Jika kita kemudian melihat bagaimana bacaan pada hari ini Tuhan Yesus yang menyampaikan bahwa kita semua digabungkan oleh Yesus sendiri sebagai Allah yang menjadi manusia, sebagai putra Allah yang turun ke dunia dan mengangkat kita pun juga menjadi anak-anak Allah. Berarti kita mempunyai iman dan untuk menjelaskannya mempergunakan pokok yang kedua. Kita sedari awal itu berjenis Allah. Maka ketika dilahirkan sebagai anak Allah, kita pun juga mengandung dalam diri kita panggilan untuk bersatu kembali dengan Allah. Saudara-saudari yang telah meninggal dan kita bawa dalam doa pada peringatan semua orang beriman, arwah semua orang beriman, itu dipanggil untuk selalu bersatu dengan Tuhan Allah sendiri dalam kerajaan surga. Kalau sudah bersatu,
kita rayakan bersama dengan gereja kemarin tanggal 1. Tetapi kalau belum bersatu dan masih ada di api penyucian, itu kita doakan pada hari ini. Kita mohonkan indulgensi bagi mereka untuk bersatu kembali sebagai anak Allah dengan Allah dalam kerajaan surga. Apa itu indulgensi? Indulgensi ini adalah permohonan penghapusan atas akibat dosa. Dan hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kita yang masih hidup, apakah boleh dimintakan indulgensi? Tidak. Bagi kita yang masih bisa berdoa, bagi kita yang masih bisa mengaku dosa, jalannya adalah seperti itu. Dengan pengakuan dosa, dengan berbuat baik, dengan berdoa, dan seterusnya. Sedangkan mereka yang telah meninggal karena tidak bisa apa-apa dan masih ada di api penyucian, kita mohonkan indulgensi. Gambarannya seperti kalau kita itu memakukan satu paku ke atas balok dan kemudian itu tembus. Dosa itu seperti itu, jadi kita memakukan paku ke dalam balok kayu dan kemudian itu sampai masuk. Pengakuan dosa itu berarti mencabut paku itu dari balok itu. Tetapi apakah balok itu kembali seperti semula? Tentu tidak. Akan ada lubang di situ dan itu akibat dari paku yang kita pakukan ke dalam kayu itu. Itulah yang kita mohonkan supaya akibat dosa berupa lubang pada balok itu diperbaiki dan dihapuskan oleh Tuhan. Dan itulah indulgensi. Silakan Anda semua barangkali bisa searching, bisa mengetahui indulgensi dalam hidup gereja bagi mereka yang telah meninggal dimohon sejak dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Syaratnya apa saja? Ya tentu dengan mengikuti Ekaristi, dengan ziarah atau mendoakan mereka di makam, dan seterusnya. Mari kita hening sejenak pada hari ini, sabda Tuhan meneguhkan kita. Kita dipanggil untuk dikasihi dan tidak akan dibuang oleh Tuhan. Mari kita juga mohonkan bagi mereka yang telah meninggal.